Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Pada saat pagi hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yosua pasal 1, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Yosua pasal 1, ayat 6 sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan akan pembacaan kita tadi, itu merupakan nasihat atau firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua. Yosua pada saat itu diperintahkan oleh Tuhan, kalau kita membaca mulai dari ayat yang pertama, Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Dan dalam pembacaan kita tadi kita lihat ada 3 kali Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Tuhan terus katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan dalam ayat yang ke-8, Tuhan pun katakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin di awal Tuhan menyuruh Yosua untuk menggantikan Musa. Yosua tentunya kaget. Bahkan mulai muncul rasa ketakutan di dalam diri Yosua. Kenapa? Karena Yosua sangat mengerti akan karakter bangsa Israel. Yosua sangat mengerti bahwa bangsa Israel mereka suka menggerutu, mereka suka bersungut-sungut, bahkan mereka suka menyalahkan pimpinan mereka, bahkan mereka suka juga menyalahkan Tuhan. Inilah yang membuat Yosua menjadi takut, dan Tuhan mengerti. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati Yosua. Sehingga Tuhan sampaikan firman ini kepada Yosua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bahkan Tuhan juga katakan, perkatakan firman, lakukanlah firman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di saat kita diperhadapkan dengan situasi di sekeliling kita yang tidak baik, di saat kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang semakin memburuk, sepertinya situasi yang ada saat ini bukan semakin baik, Tuhan ingin kita tetap menguatkan hati kita. Tuhan ingin kita tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, serta menaruh hidup kita di bawah pengaruh firman Tuhan. Karena di saat kita membawa diri kita di bawah pengaruh firman Tuhan, maka kita akan tetap kuat untuk menghadapi segala keadaan, untuk menghadapi segala situasi yang terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, di saat engkau menghadapi persoalan dalam kehidupanmu, jangan engkau suka renungkan masalahmu. Jangan engkau suka renungkan sakit penyakitmu. Jangan engkau suka renungkan pergumulanmu. Firman Tuhan tidak pernah berkata renungkan masalahmu. Firman Tuhan tidak pernah berkata renungkan sakit penyakitmu. Firman Tuhan tidak pernah berkata renungkan akan segala keadaan atau situasi yang terjadi pada saat ini.
Tetapi firman Tuhan katakan, renungkanlah firman, maka kamu akan berbahagia, kamu akan berhasil, dan kamu akan beruntung. Di dalam Amsal 4 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22, di situ dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Firman Tuhan katakan, arahkan telingamu pada ucapanku. Artinya, dengar firman-Nya, dengar setiap perkataannya. Kemudian dikatakan, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Baca firman-Nya. Jangan sampai firman itu menjauh dari mata kita. Tetapi setiap saat, setiap waktu baca firman-Nya. Simpan itu dalam lubuk hatimu. Renungkan firman-Nya. Dan ayat 22 dikatakan, di saat kita mendengar firman, di saat kita baca firman, di saat kita merenungkan firman, ayat 22 mengatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Haleluya. Di sini kita bisa memperhatikan, di sini kita bisa melihat bahwa di saat kita mendengar, di saat kita membaca, di saat kita merenungkan akan firman, maka firman itu akan mendatangkan kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Saat Yosua harus menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, Yosua tentunya terus menguatkan hatinya. Yosua terus meneguhkan hatinya, serta Yosua terus menaruh firman itu di dalam dirinya. Dan inilah yang membuat Yosua menjadi beruntung. Inilah yang membuat Yosua menjadi berhasil di dalam perjalanannya sebagai seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Kita akan melihat keberhasilan Yosua. Yosua berhasil menjadi seorang pemimpin. Dia berhasil membuat orang Israel terus beribadah kepada Tuhan. Di dalam Yosua 24 ayatnya yang ke-31 sangat jelas dikatakan, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Kita lihat keberhasilan Yosua menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Yosua berhasil membuat seluruh orang Israel terus beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Yosua dia juga menjadi seorang yang sangat beruntung, menjadi seorang yang sangat diberkati. Di dalam Yosua pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-50, dikatakan seperti ini. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Saya katakan tadi, Yosua dia menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dia memiliki tempat pusaka, yaitu Timnat Serah. Dalam bahasa Ibrani itu mengandung makna porsi ekstra atau bagian yang berkelimpahan. Wow, sangat luar biasa. Di saat Yosua tetap meneguhkan hatinya, dia tetap memperkatakan firman, Yosua menjadi orang yang berhasil. Yosua menjadi seorang yang beruntung. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat kita mau menjadi orang yang berhasil dan beruntung di dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita serta memperkatakan firman.
Jangan memperkatakan masalahmu, jangan memperkatakan keadaanmu, jangan memperkatakan sakit penyakitmu. Itu yang terus diucapkan oleh Bapak Gembala. Jangan perkatakan itu, tapi perkatakan firman. Maka di saat kita memperkatakan firman, firman itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan ada seorang hamba Tuhan, dia berkata begini, Alkitab ditulis bukan untuk kesuksesan Tuhan. Alkitab ditulis bukan untuk kesehatan Tuhan. Alkitab ditulis bukan untuk kehidupan dan keberuntungan Tuhan. Tetapi Alkitab ditulis, Alkitab dicatat, Alkitab diberikan kepada kita untuk kesuksesan kita, untuk kesehatan kita, untuk keberhasilan kita, untuk kehidupan dan keberuntungan kita semua. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, mari pada saat ini tetap engkau memperkatakan firman. Dengar firman, baca firman, renungkan firman, perkatakan firman setiap saat. Maka firman itu akan terjadi di dalam hidup kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk segala sesuatu yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami sehat, kami kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh dibangunkan dengan keadaan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami boleh menikmati akan segala berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pimpinan kami yang ada di Indonesia ini. Tuhan kiranya memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka hikmat, sehingga mereka boleh menjalankan setiap tugas-tugas mereka dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan setiap jemaat, sidang jemaat yang ada di GPDI Temanggung, bahkan seluruh jemaat yang ada di muka bumi ini Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua, Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau memberikan mereka kekuatan, bahkan usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, bahkan mereka boleh tetap kuat di saat mereka harus menghadapi pandemi yang mungkin saat ini tidak berkesudahan. Tetapi kami percaya firman-Mu lah yang akan menguatkan setiap kami. Firman-Mu lah yang akan menopang setiap kami, sehingga kami boleh tetap berdiri teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Bapak Ibu Gembala diberkati oleh Tuhan, bahkan seluruh staf Gembala, para pengerja, setiap diaken-diaken yang ada, semuanya diberkati dan ditolong oleh Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk semuanya. Ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi syukur kami kepadamu. Kami percaya hari ini adalah hari yang penuh berkat bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.